Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Selamat pagi, malam, selamat sore buat kawan-kawan. Dimana kita di sini dari kelompok 10 akan mencoba mempresentasikan tentang pengertian pidana pekerja. Jadi di sini kita ada 5 anggotanya. Yang pertama anggota kelompoknya itu ada Bang Dahrul Manalu, ada Muhammad Sofianan, ada Gojja, ada Hasanuddin, dan ada saya, Chris Bagarian. Jadi slide pertama akan saya coba bacakan pengertian pidana pekerja. Tindak pidana ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja atau pengusaha yang melanggar perjanjian pekerja ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tindakan pidana dapat terjadi pada bidang ketenagakerjaan. Pengusaha juga acap kali melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun perjanjian yang telah ditetapkan. Begitu pula sebaliknya dengan para pekerjaan buruh. Perjanjian kerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja buruh karena memuat segala konsekuensi yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaan yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri tentang Kerja telah diatur tentang rambu-rambu hukum yang harus dipahami dan dipatuhi semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja. Slide berikutnya itu pengertian pidana pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang bisa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki peran yang ketenagakerjaan dapat dikatakan dengan menggambarkan hubungan yang ada di antara pemangku kepentingan yakni pengusaha pekerja. Telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait sanksi yang dapat dikenakan dalam hal ketidak terhadap aturan-aturan undang-undang. Bagi menjadi satu bagian, sanksi administratif. Terdapat 2 macam sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin. Sanksi administratif diberikan dalam hal pelanggaran hal tersebut. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Anan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah pertama, diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan atau pasal 5. Yang kedua, diskriminasi dalam bekerja atau pasal 6. Yang ketiga, tidak terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelatihan kerja pasal 15. Yang selanjutnya adalah pemagangan di luar wilayah Indonesia tidak sesuai aturan atau pasal 25. Yang selanjutnya, pemungutan biaya penempatan tenaga kerja asing tak sesuai aturan atau pasal 45 ayat 1. Yang selanjutnya, pemberi kerja tidak memulangkan tenaga kerja asing setelah masa kerja berakhir atau pasal 48. Selanjutnya, perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan atau pasal 87. Yang selanjutnya, perusahaan tidak membentuk lembaga kerja sama bipartit sesuai aturan pasal 106. Yang selanjutnya,
Pengusaha tidak mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja atau atas biaya perusahaan atau pasal 126 ayat 3. Selanjutnya, B. Sanksi pidana. Bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, yakni denda, kurungan, dan penjara. Yang pertama, sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan atau pertama, sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan atau denda 1-500 juta rupiah diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikuti sertakan karyawan perusahaannya di dalam program pensiun. Yang kedua, sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan atau denda 100-400 juta diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan pada pekerjaan tenaga asing. Yang ketiga, sanksi pidana penjara 1 bulan sampai 4 tahun dan atau denda 10-400 juta dalam hal melanggar ketentuan pada penempatan kerjaan tidak memberikan upah. Yang selanjutnya, sanksi pidana kurungan 1-12 bulan dan atau denda 10 juta rupiah sampai 100 juta rupiah dalam hal melanggar ketentuan pada penempatan kerja swasta, pekerja asing, tidak memberikan perlindungan dan lain-lain. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Bang Manalu. Oke, saya lanjut. Pekerja melakukan tindakan pidana. Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya. Dalam rangka kewenangannya itu selalu terbuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia atau pekerja dalam mengimplementasikan hubungan kerja. Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan pasal 374 yang apabila dilihat dari kacamata praksisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, markup nilai transaksi, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dan lain-lain. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal. Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang telah diterima, dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Goza Zainuri. Baik, terima kasih. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi masalah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor kepolisian setempat. Jika subjek pelaku tindak pidana ini adalah pegawai negeri atau pemegang jabatan publik lainnya, maka ketentuan pasal 415 KUHP
dapat dijadikan acuannya. Jika pegawai atau pejabat ini memberikan kewenangan menguasai uang atau surat berharga dan kemudian menyalahgunakan kewenangan ini, baik dilakukan secara sendiri maupun membiarkannya dilakukan oleh orang lain, maka perbuatan ini juga dikualifikasikan sebagai penggelapan. Kualifikasi tindak pidana ini juga beririskan dengan tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum pidana pekerja dalam hukum ketenagakerjaan. Sehubungan dengan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan, diperlukan pemberdayaan secara optimal melalui pembinaan, pengadilan, dan pengawasan. Dalam rangka koordinasi ini, kepolisian dan pegawai pengawas ketenagakerjaan saling membiarkan informasi tentang adanya indikasi, rencana, dan pembuatan pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan, serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Apabila terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan, penanganannya tentu dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, harapan buruh untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum adalah melalui penegakan tindak pidana ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa instruksi yang memiliki penyelidikan dan penyelidikan adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan PPK sesuai pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan PPK mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 10 yang mana bertemakan tentang pidana pekerja. Jadi teman-teman di sini sekalian, bila mana ada yang perlu harus kita diskusikan, bolehlah kita membuka sesi tanya jawab antara kita dengan kawan-kawan sekalian, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan atau kurang sempurnanya lah presentasi dari kelompok kami ini. Kami secara khusus kelompok 10 mohon maaf kepada teman-teman jika ada salah atau kekurangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10 yang bertemakan pidana pekerja. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian sudah hadir. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.